Aladin telah mencari penyihir Erin di tengah gurun selama berhari-hari. Dia akan menemukannya dan memintanya untuk menyelamatkan Jasmine dari dalam jam pasir. Namun, berjalan di padang pasir tidaklah mudah. Dia berkeringat di siang hari karena panas. Dan di malam hari, dia kedinginan. Akhirnya, dia lelah dan melemparkan dirinya ke pasir. Aladin, kamu tidak boleh menyerah. Tolong bangun. Saat itu, dia melihat sesuatu mengambang di depannya. Apa itu? Apakah itu seekor burung? Itu bukan burung. Itu adalah karpet terbangnya. Begitu Aladin menyadari bahwa itu adalah karpet terbang, dia langsung menaikinya. Maka, mereka dengan cepat menemukan tempat persembunyian Arin. Saat dia hendak turun dari karpet terbang dan mengetuk pintu, suara Arin terdengar dari dalam. Hei, siapapun yang ada di depan pintu harus segera pergi. Aku tidak menerima pengunjung. Ini aku, Pangeran Aladin. Aku datang kepadamu dengan tawaran yang akan membuatmu sangat bahagia. Tolong bantu aku. Arin sangat penasaran saat mendengar suara Aladin. Masuk. Karpet terbang Aladin dilipat dan masuk bersamanya. Erin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat karpet terbang. Apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupku. Jika kamu mematahkan mantra pada Jasmine, istana dan penjaga di bawah komandoku bisa menjadi milikmu. Namun, mata Arin tidak tertuju pada janji Aladin, melainkan pada karpet terbang. Faktanya, Aladin, aku akan menyelamatkan sang putri dengan satu syarat. Jasmine memperhatikan apa yang terjadi dengan rasa ingin tahu. Karpet terbang akan menjadi milikku. Karpet terbang ketakutan dan bersembunyi di belakang Aladin. Tapi aku menawarimu sebuah istana. Karpet terbang akan menjadi milikku. Entah kamu menerima ini, atau putrimu akan dipenjara di jam pasir selamanya. Aladin dengan menyesal menerima permintaan Arin dan karpet terbang. Tanpa sadar meluncur ke arah penyihir itu dan mendarat diam-diam di tanah. Belakangan, Erin mengambil jam pasir itu dan meletakkannya di atas sebuah batu besar. Sungguh batu yang indah, sangat indah. Begitu dia mengucapkan kata-kata ajaib itu, tempat persembunyian itu diterangi dengan lampu kuning dan Putri Jasmine muncul di dalamnya. Aladin dengan senang hati memeluk Jasmine. Jeti, katakan padaku, di mana jin lampu yang terkenal itu? Aladin dan Jasmine berkata mereka tidak tahu di mana jin itu berada dan segera kabur dari sana. Namun, begitu mereka keluar, badai pasir meledak sehingga mereka berdua tersesat di tengah gurun. Di
sisi lain, Jabar yang jahat sedang mencoba membaca tulisan-tulisan yang dia temukan di bawah lampu di sudut gurun yang terpencil. Vertigo? Tidak, itu tidak mengatakan itu. Kemudian dia melihat sesuatu terbang di atas kepala. Dan dia melihat Erin sedang menatapnya di atas karpet terbang. Dia segera berlari dan berusaha bersembunyi, tetapi Erin berdiri di depannya dengan karpet terbangnya. Dia memintanya untuk memberinya lampu. Tuan, ada tulisan di bawahnya, tapi tidak terbaca. Mungkin kalau kita cari tahu, kita bisa menemukan kemana perginya jin itu. Erin mengeluarkan batu ajaib dari sakunya dan menggosoknya di bawah lampu. Pada saat itu, tulisan-tulisan menjadi lebih jelas. Dia tidak memiliki sayap, tetapi terbang. Dia tidak memiliki kaki, tetapi melarikan diri. Sebuah pintu rahasia di padang pasir mewujudkan mimpinya. Teka-teki. Ini, jin ini, dia ingin menjadi manusia. Ya, bagus sekali. Itu sangat sulit. Bravo. Keluar dari sini. Erin naik karpetnya dengan lampu dan terbang pergi. Jasmine dan Aladin yang tersesat selama badai pasir menemukan diri mereka di depan sebuah pintu misterius. Yang harus mereka lakukan hanyalah mendorong pintu sedikit untuk masuk. Gua yang aneh ini. Saat suara Jasmine bergema di dalam gua, lampu kecil menyala tepat di depan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat bahwa cahaya ini milik jin biru pucat dan pudar yang hanya menerangi ujung jarinya. Jin, jeti kamu di sini. Apa yang terjadi padamu? Aku perlahan menghilang karena terlalu lama berada jauh dari lampu. Aladin, di mana aku? Aku ingin menjadi manusia. Sementara Aladin berpikir untuk mencari solusi, suara Erin terdengar dari pintu gua. Mengapa pintu ini tidak terbuka? Semuanya buru-buru bersembunyi di balik batu besar. Erin secara ajaib membuka pintu dan terjun ke dalam gua. Aku bisa merasakan kamu ada di sini, Jin. Erin mencari-cari. Ketika dia tidak bisa melihat Jin, dia meneteskan ramuan di botol ajaibnya ke dinding gua. Jeti dia melihat jejak biru jin di mana-mana. Hahaha, ayo Jin, keluar, pemilihmu baru saja datang. Apalagi lampumu ada di sini. Ketika Jin melihat lampu itu, dia ingin lari dan segera memasukinya. Namun, Aladin memperingatkannya. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya, kamu tidak akan pernah menjadi manusia. Jin, dia akan menjadikanmu budaknya selamanya. Maka, Jin itu menghadapkan Erin dengan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Ini dia, bagus sekali, Jin. Ayo, masuk ke dalam lampu sekarang juga. Jin biru menjentikan jarinya dan Erin terjebak dalam sangkar kristal.
ini. Tidak peduli berapa banyak sihir yang dia lakukan, dengan tangannya, tidak ada yang berhasil. Aku pasti akan mendapatkanmu, Jin, maka takutlah padaku. Mereka semua keluar dari gua bersama-sama. Dengan demikian, Karpet terbang menyingkirkan Arin dan berbaring di depan mereka dan membawa mereka dalam perjalanan ke langit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Jin itu tidak bisa kembali ke dalam lampu. Mengapa ini terjadi, Jin? Mengapa lampu tidak menerimamu? Kurasa aku harus memperbaiki dulu kepucatanku, putriku. Kami akan melakukan apapun untukmu, Jin. Jin memberitahu mereka tentang dua batu besar yang jauh. Dia berkata bahwa jika dia memecahkan batu dan menelan berlian yang keluar darinya, dia bisa sembuh. Maka, Aladin, Cismin, dan Jin memulai petualangan baru dengan Karpet terbang. Tetapi mereka tidak menyadari apa yang akan dilakukan oleh binatang mengerikan yang menjaga batu-batu itu terhadap mereka. Namun, bagi mereka, persahabatan dan pengorbanan adalah yang utama. Bersambung